ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Kita nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan semua batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertegur sapa kembali melalui program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan Tarbiyah Islamiyah yang akan diasuh oleh Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Nafi' Zainuddin melalui layanan telekonferensi di kediaman beliau Temanggung. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifal akhbar, Ustadz? Tayyibin, alhamdulillah. Alhamdulillah, tayyibin. Tayyibun, Ustadz. InsyaAllah. Tayyib, Ustadz. InsyaAllah kita akan meminta waktu Ustadz sejenak, Ustadz. Mungkin 1 jam mendatang, Ustadz, untuk InsyaAllah nanti kita akan mendulang faidah dari Ustadz menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV, baik yang telah masuk ke dalam website Dewan Redaksi kita maupun yang nantinya akan menghubungi kita secara langsung, Ustadz. Tayyibun, Ustadz. Nah, biidznillah wa taufiq. Tayyib, Ustadz. Syukran jazakumullahu khairan, Ustadz, atas kesediaannya. Ya, Tayyib. Langsung saja mungkin insyaallah sebelum kita mulai program live interaktif yang pada kesempatan kali ini kami akan mengumumkan beberapa pengumuman yang yaitu diantaranya bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Tentunya pertanyaan yang sesuai dengan tema kita yaitu Tarbiyah Islamiyah. Jadi bagi para pemirsa yang ingin menghubungi kami secara langsung atau bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala tentang Tarbiyah Islamiyah, nantinya bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa meramaikan program Safari Dewan Fatwa, insyaallah akan diselenggarakan di Ciamis, Jawa Barat. Insyaallah tepatnya pada tanggal 26 Agustus mendatang. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah dan Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah dan diselenggarakan di Masjid Imam Syafi'i Isyakan, Ciamis, Jawa Barat, tepatnya pada pukul 9.30 hingga selesai nantinya, insyaallah ta'ala. Jadi mari ramaikan program Safari Dewan Fatwa Ciamis, Jawa Barat nantinya. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Taib, mungkin tidak ingin memperpanjang lagi muqaddimah, kita akan meminta nasihat pembuka dari Al-Ustadz Nafi' Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Ustaz, faddal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menghadiri majlis-majlis ta'lim yang diajarkan di majlis-majlis tersebut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita perangkat untuk mendapatkan ilmu yang akan menjadi dasar kebenaran amal, yang akan menyampaikan kita biidnillahi ta'ala wa taufiqihi kepada keridhaannya, sehingga kita mendapatkan rahmatnya di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat perangkat ilmu itu, di antaranya dalam firman-Nya, "Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan juga hati. Qalilan ma tashkurun, namun sedikit di antara kalian yang bersyukur. Karenanya di antara indikasi atau indikator seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan perangkat-perangkat tersebut di jalan Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan mereka yang diazab di akhirat adalah mereka yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Waradna jahannama yawma idzin bil kafirina arada alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan sebenar-benarnya kepada orang-orang kafir yang dahulu mata mereka dan pendengaran mereka dalam keadaan tertutup dari mengingatku, dan mereka tidak bisa mendengarkan, yakni kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa sampai kepada hati mereka, sebab mata mereka tertutup, pendengaran mereka tertutup, dan akibat yang mereka dapatkan adalah seburuk-buruk akibat di akhirat kelak. Maka meramaikan majlis ta'lim, meramaikan tabligh yang dilakukan oleh mereka yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, walillahil hamdu wal minnatu, adalah merupakan bagian dari syukur tersebut. Dan sesungguhnya setiap majlis ta'lim biidnillahi ta'ala mempunyai fawaid atau manfaat-manfaat, faedah-faedah yang bisa menebar kepada seluruh kalangan, baik mereka yang mubtadi'un, yaitu orang-orang yang baru mengenal din, baru mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mendalam, baru mengenal Islam lebih detail. Bagi mereka itu semacam pembuka untuk mendapatkan talaqi al-ilm, untuk mendapatkan ilmu dari para masyayikh, daripada ahli ilm. Adapun untuk mereka yang sudah pada tingkat al-mutawassitun, yaitu orang-orang yang sudah pertengahan, sudah mulai belajar, sudah mulai memperdalam
pengetahuan mereka tentang ilmu, ya, maka majlis-majlis ta'lim merupakan tadkir bagi mereka, tadkir terhadap ilmu, tadkir terhadap amal, tadkir terhadap dakwah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Dan bagi mereka yang mungkin sudah lebih dari itu, ya, mungkin sampai kepada al-muntahun bahkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa majalis al-masyayikh, majlis-majlis para ulama, buat mereka yang al-muntahun adalah untuk tahqiq masailil ilmi, untuk mentahqiq berbagai masalah-masalah ilmu. Jadi satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau satu hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dipelajari oleh mereka yang baru memulai, oleh mereka yang sudah sampai di pertengahan, bahkan mereka yang sudah sampai benar-benar mendalami ilmu tersebut berdasarkan fawaid yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Maka ramaikanlah ta'lim, tabligh, majalis ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa, Allahumma matti'ni atau matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna. Dan bentuknya adalah kita memanfaatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka yang telah disampaikan, Ustaz. Dan kami sampaikan kepada seluruh pemirsa Foto TV bahwasanya layanan interaktif telah kami buka bagi para pemirsa yang ingin menghubungi kami secara atau bertanya langsung kepada Ustaz Nafi Zainuddin bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Baik, kita akan membuka pertanyaan dari yang telah masuk di dewan redaksi kita, Ustaz. Baik, kita ambil pertanyaan pertama dari ujung barat Indonesia, Ustaz. Ada yang bertanya, ada Rumaiso dari Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum seorang wanita mengajar di sekolah tingkat SMP, mengajarkan tahfidz untuk murid laki-laki yang telah balik dan wanita namun di ruang kelas tersebut tidak bercampur baur. Laki-laki sebelah kanan dan wanitanya sebelah kiri. Guru tahfidznya seorang wanita. Apa hukumnya itu, Ustaz? Fadhil, tafadhal masykuran ma'juran atas jawabannya. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada al-mudarrisin wal mudarrisat fil Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ta'lim Al-Quran dilaksanakan di berbagai tempat, baik masjid, sekolah ataupun yang lainnya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak pengajar Al-Quran, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ini diantara kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan kepada kaum muslimat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Adapun yang ditanyakan terkait dengan hukum seorang wanita yang mengajar di kelas SMP, ya, yang mereka terdiri dari murid laki-laki dan murid perempuan,
yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang pertama, Allah Ta'ala a'lam, bahwa termasuk bercampur jika duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, bisa saling menyapa, ya, melihat, kemudian bergaul, ya, akan lebih ringan jika yang laki-laki duduk di bagian depan dan yang perempuan duduk di bagian belakang, sebagaimana wallahu ta'ala alam yang terjadi di riwayat atau sebagian riwayat yang kita pahami, ya. Namun tentu dengan jarak yang aman di antara keduanya, yakni kaum lelaki dan kaum perempuan. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum mengajar di tempat seperti yang disifatkan, ya, bahwa anak-anak SMP adalah anak-anak yang sudah balik pada umumnya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Sebab kalau mereka belum balik maka hukumnya berbeda. Ya, pada asalnya bagi mereka yang belum balik, boleh seorang perempuan mengajar kepada murid yang laki-laki selama aman dari perkara-perkara yang dilarang oleh syar'i. Di antara contohnya adalah apabila mereka, para murid tersebut, tidak menceritakan tentang fisik gurunya kepada orang lain, dan tidak terjadi perkara-perkara yang sifatnya menuju ke syahwat dan yang lainnya, ya. Adapun bagi mereka murid-murid yang sudah balik, ya, maka tentu seorang guru wanita bukanlah mahram terhadap mereka, ya, sehingga mereka adalah ajnabi, ya. Dalam hal ini maka para ulama di antaranya menyebutkan tentang harus mengenakan hijab yang syar'i, ya. Harus mengenakan hijab yang syar'i, dan itu pun apabila aman dari perkara yang pertama adalah khulwah, yang kedua dari tabarruj, dan yang ketiga dari khudu' bil qaul, ya. Khulwah menyendiri dengan murid laki-laki misalnya, ya. Kemudian tabarruj, ya, berdandan di hadapan murid laki-laki misalnya. Kemudian al-khudu' bil qaul, yakni menjadikan suaranya adalah suara yang bisa menimbulkan fitnah, ya. Oleh karenanya wallahu ta'ala alam, ya, yang lebih aman adalah menjauhi, ya, menjauhi perkara tersebut, yakni janganlah seorang wanita muallimah Al-Quran mengajar kepada anak laki-laki yang sudah seusia SMP, ya, karena hal tersebut lebih aman dari perkara-perkara yang dilarang tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Baik, kita berpindah selanjutnya pertanyaan dari Sumatera Barat, Ustaz, Kabupaten 50. Ya. Beliau bertanya, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, Ustaz. Ya. Bagaimana hukum bekerja sebagai pembina dan guru di sekolah Islam yang masih menghalalkan musik, merayakan Maulid, merayakan Tahun Baru Islam, memperingati Isra Mi'raj, serta menggunakan drum band? Mohon arahan dan nasihatnya ya Ustaz. Syukron, jazakumullahu khair, Ustaz. Nah, Waalaikumsalam. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Beberapa perkara yang disebutkan, apa yang diyakini oleh penanya, ya. Jika penanya sudah meyakini bahwasanya musik adalah kemungkaran yang
diharamkan di dalam Al-Quran, diharamkan oleh 4 imam madhab. Ya. Kemudian dia meyakini tentang perayaan-perayaan yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perkara-perkara yang haram, ya, tidak boleh dilakukan. Ya. Maka berarti dia mengetahui perkara-perkara tersebut sebagai perkara yang dilarang di dalam syariat. Jika dia meyakini itu, ya, maka berarti seharusnya dia sebagai seorang pembina mampu taghyirul munkar. Ya. Sebab apa? Sebab pembina yang mempunyai wewenang paling tinggi di dalam sebuah lembaga atau yayasan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ila akhiri al-hadis, fa illam yastati fa bilisani ila akhiri al-hadis. Ya, dia mampu melakukan itu dan membawa mereka kepada petunjuk Al-Quran dan petunjuk sunnah Nabi, petunjuk para sahabat ridwanu alaihim ajma'in, bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan lembaga pendidikan Islam. Maka itulah yang seharusnya dia lakukan apabila dia sudah meyakininya. Adapun dia belum meyakininya, ya, maka hendaklah kembali kepada petunjuk para ulama tentang hukum-hukum tersebut, ya, sehingga tahakkuk pada dirinya salah satu syarat kemungkaran, ya, untuk diingkari, yaitu bahwasanya dia meyakini bahwa perkara tersebut adalah perkara yang mungkar. Wallahu taala alam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan kami juga ucapkan kembali jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan. Sepertinya masih belum ada penelpon yang terhubung dengan layanan kita, Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Aan Andika, Ustaz, di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ya, mengapa orang Indonesia banyak yang menambahkan nama Siti kepada istri dan keluarga Nabi Muhammad SAW, misalnya Siti Aisyah? Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, kata Siti untuk perempuan dan kata Sidi untuk laki-laki. Ya. Siti sesungguhnya adalah lahjah yang terdengar seperti itu atau ucapan yang terdengar seperti itu. Demikian juga dengan Sidi, ya, terdengar seperti itu. Jika kembali kepada lafaz aslinya atau tulisan yang menjadi lafaz tersebut, sesungguhnya Siti aslinya adalah Sayyidati, ya. Dari kata Sayyidah, ya. Sayyidati, ya, maka untuk lahjah mereka atau sebagian mereka orang Arab mengucapkan dengan Siti, ya. Seperti sebagian orang mendengar langsung dari orang Mesir misalnya, Siti maksudnya adalah Sayyidati, sedangkan Sidi maksudnya adalah Sayyidi. Dan kata Sayyidati atau kata Sayyidi, jika maknanya adalah makna yang dibolehkan, maka sebagaimana kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah Sayyidu waladi Adam, ya. Bila ada pimpinan dari waladi Adam, ya, seluruh manusia, ya. Kedudukan yang seperti itu adalah kedudukan yang memang ada pada diri Nabi dan tidak mengapa juga kepada para istri Nabi, asal tidak diyakini melebihi apa yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama ana abdun wa rasuluh. Aku adalah abdun, hamba Allah, dan rasuluh, dan utusannya. Ya. Jadi tambahan kata-kata tersebut sesungguhnya wallahu taala alam, ya,
kembali kepada lafaz sayyidati atau sayyidi yang masih boleh-boleh saja, tapi bukan bagian dari nama, ya. Bukan bagian dari nama Ummahatul Mukminin, bukan pula bagian dari nama yang lainnya dari mungkin sahabat yang dinisbatkan atau bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Amelia di Malang. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, ayo persilahkan Amelia untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa arti atau tafsir dari kata juyub di An-Nur ayat 31? Karena ada yang mengartikan itu lubang dikerak, ada yang mengartikan sapu gitu. Tapi menurut ulama salaf yang pernah saya dengar tuh tetap kita disuruh mengulurkan kerudung itu sampai menutupi dada seperti itu. Lalu apa arti jalabib di surat Al-Ahzab ayat 59? Karena ada yang mengartikan baju kurung, ada juga yang mengartikan kain yang memang dipakai di atas kerudung seperti itu dari ujung kepala hingga bawah. Jadi saya sekarang bingung pakaian syar'i yang benar itu seperti apa begitu Ustaz. Ya. Tadi yang jalabib ayat berapa tadi? Al-Ahzab ayat 59. Yang pertama An-Nur ayat 3 ya. An-Nur ayat 31 yang juyub. Oke. Cukup jelas Ustaz pertanyaannya Ustaz? Nah, barakallahu. Wafikum barakallah. Baik, mengucapkan jazakumullah khairan atas pertanyaan yang telah masuk. Ya, fadhal Ustaz waktunya. Tayyib, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Saya tidak hadir dalam ingatan saya tentang makna tafsir tersebut. Jadi saya tidak mengetahuinya secara persis untuk bisa saya jawab saat ini. Ukhti insyaallah bisa kembali merujuk kepada tafsirnya dan juga bisa kita tanyakan kepada asatidzah yang lainnya terkait dengan tafsir. Adapun tentang syarat-syarat dari pakaian yang syar'i bagi seorang wanita muslimah adalah yang pertama bahwasanya menutup aurat, ya. Kemudian ala khilaf di kalangan para ulama tentang dua telapak tangan dan wajah, ya. Kemudian yang kedua bahwasanya pakaian tersebut tidak membentuk tubuhnya atau lekak-lekuk dari tubuhnya, ya. Itu adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga bahwasanya kain-kain tersebut tidaklah transparan, ya. Artinya bahwa kain yang kita pilih, ya, adalah kain yang memang menutupi aurat-aurat tersebut. Kemudian yang keempat, ya, bahwasanya kain tersebut bukan merupakan zinah, yaitu untuk sebagai perhiasan yang ditampak-tampakkan sebagai perhiasan. Itu diantara syarat-syarat yang kami ketahui terkait dengan pakaian seorang wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Wallahu taala alam. Insyaallah syukran saja. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Baik, kemudian kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ukhti Amelia tadi dari Malang yang telah menghubungi nomor layanan kami. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz.
Dan selanjutnya dari Hakim Junior, ini dari Riau Kota Pekanbaru. Bismillah, izin bertanya Ustaz, semoga Ustaz berkenan menjawabnya. Apakah termasuk tasyabbuh kepada orang kafir jika kita berbicara dalam bahasa Inggris tapi aksen atau logat bicara kita menyerupai logat cara bicara mereka, yakni aksen Amerika atau aksen British atau aksen Inggris? Ya, kalau tafadhal masykuran ma'juran Ustaz. Nah, Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Yang pertama bahwa tentang aksen tadi ya istilahnya atau logat tadi, saya tidak mengetahui secara pasti seluruh logat-logat yang dimaksudkan ya. Tapi bisa kita jelaskan secara umum beberapa hal berikut. Yang pertama adalah belajar bahasa asing ya. Belajar bahasa asing adalah bagian dari yang dianjurkan oleh syar'i, terutama jika ada kepentingan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Ada larangan panah untuk menggunakan selain bahasa Arab bagi orang-orang Arab. Ya, maka bagi mereka apabila tidak ada keperluan maka cukup mensyukuri dan berbangga yang syar'i ya dengan al-lughah al-arabiyyah, dengan bahasa Arab ya. Namun bagi orang yang perlu untuk belajar bahasa asing, kalau kita justru belajar bahasa Arab tapi ada juga keperluan kita belajar bahasa asing, bagaimana juga orang Arab belajar bahasa asing untuk kebutuhan, untuk keperluan Islam dan kaum muslimin, maka ada anjuran secara syar'i kita kembali kepada Zaid ya, Ibnu Thabit yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk belajar bahasa Yahudi ya. Dan beliau menguasai dalam waktu yang sangat singkat ya, 14 hari atau 15 hari. Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah belajar bahasa asing. Nah, pengertian belajar juga wallahu taala alam termasuk terkait tidak hanya dengan tata bahasa tetapi juga dengan pengucapan. Dan kadang-kadang mungkin pengucapan itu juga mempengaruhi tentang kefasihan tersebut ya. Adapun di dalam bahasa Arab misalnya ada hal-hal yang salah mengucapkan bisa salah arti ya. Misalnya kata a ya, antara yang dibaca panjang dengan dibaca pendek bisa berbeda, karena yang dibaca panjang atau yang diucapkan panjang bisa menjadi sebuah pertanyaan. Nah, logat-logat termasuk bagian Allah Ta'ala alam dalam hal ini adalah kefasihan di dalam berbicara, dan itu dibutuhkan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam, diajarkan kepada beliau al-asma'a kullaha ya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa pada hakikatnya seluruh bahasa itu adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ya. Jadi secara hukum asal wallahu taala alam seperti itu. Namun jika ternyata ya, ada logat-logat yang bertentangan dengan adab Islami ya, apakah misalnya adab anak kepada orang tua misalnya ya, saya tidak tahu bagaimana panggilan-panggilan di bahasa-bahasa tersebut, misalnya cara mengucapkannya keras atau sopan tidak sopan ya, dan menurut kaidah bertentangan dengan syariat atau enggak ya. Kemudian yang kedua, misalnya sebagian bahasa tersebut justru logatnya adalah logat ya, misalnya ini misal ya, wallahu taala alam, seperti perempuan misalnya dari orang laki-laki misalnya, maka hal-hal tersebut yang sedapat mungkin dijauhi dan
bagi mereka yang mempunyai bahasa-bahasa tersebut setelah mengetahui hukum-hukum syar'i juga mungkin akan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang uh, bisa jadi merupakan adat mereka, kebiasaan mereka, tetapi ternyata bertentangan dengan syar'i. Disingkatnya, wallahu taala alam, pada asalnya adalah boleh saja, akan tapi lihat dari dhawabit ataupun kaidah-kaidah yang tadi disebutkan, wallahu taala alam. Insyaallah, syukran. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya. Tapi kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Irwanto di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan ya, Ustaz. Ya, beliau bertanya, anak saya lahir hari Jumat jam 18.41. Kapankah waktu akikahnya yang sesuai sunnah, Ustaz? Syukron, jazakumullahu khairan. Hari Jumat jam 18.41, Ustaz. Nah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Akikah menurut jumhur ulama ya, dihitung dari hari pertama dia lahir. Jadi hari pertama dia lahir adalah hari yang ke-1 ya. Maka apabila dia lahir di hari Jumat, maka akikahnya dilaksanakan di hari Kamis ya. Namun jumhur al-ulama juga menyepakati bahwasanya seorang bayi yang terlahir di malam hari ya, maka tidak terhitung sebagai hari yang pertama ya. Jadi pukul 18.41 wallahu taala alam, tergantung waktu masing-masing tempat ya. Apakah sudah masuk waktu maghrib ya, atau belum masuk waktu maghrib ya. Apabila sudah masuk waktu maghrib, maka sebaiknya hari tersebut tidak dihitung sebagai hari yang pertama ya. Namun hari berikutnya yang dihitung sebagai hari yang pertama. Kemudian ini adalah perkara sunnah, dan lebih dimaksudkan adalah penyembelihan kambingnya ya. Di antaranya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali hikmah dari akikah. Ya, beliau sebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkami al-Maulud ya. Ya, maka yang terpenting dari pelaksanaan akikah itu adalah penyembelihan kambing, 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Adapun harinya, jika bisa hari yang ke-7, maka itu lebih baik, karena itulah yang kita ketahui dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun seandainya dilakukan di hari yang pertama atau kedua atau lebih dari 7, hukumnya juga sah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah, saya syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Tapi kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Karena sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk ya, dan tentu saja kami masih membuka layanan interaktif. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Nafi' Zainuddin, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu Tarbiyah Islamiyah, bisa menghubungi nomor layanan kami di 02121232333. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Wibowo di Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Beliau bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, seberapa ukuran rambut Nabi Muhammad SAW, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Nah, Fadhal, Ustaz. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah ya. Rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita baca di dalam riwayat-riwayat, di antaranya kita bisa baca di dalam kitab Asy-Syama'il.
sebagian riwayat mengatakan ila ansafi udunaihi atau ila nisfi udunaihi, itu kepada setengah dari telinga beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian sebagian riwayat menjelaskan bahwasanya rambut beliau alaihi salatu wassalam adalah fauqal jummah wa dunal wafrah, ya. Jadi sampai ke pundak beliau juga rambut beliau alaihi salatu wassalam. Selanjutnya dijelaskan oleh sebagian syarih, ya, atau yang mensyarah tentang riwayat-riwayat tersebut bahwasanya terkadang mungkin rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sampai, ya, ke pundak beliau, atau terkadang mungkin sampai di bagian bawah dari daun telinga beliau atau pertengahan dari telinga beliau dan seterusnya. Ya. Jadi antara satu waktu dengan waktu yang lainnya mungkin berbeda-beda, ya. Dan juga itu berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat dan juga sahabat yang lainnya yang mungkin melihat dalam waktu yang berbeda. Adapun yang sunnah dalam masalah rambut ini, intinya misalnya dijelaskan oleh Aisyah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, intinya adalah sesuai dengan kebiasaan manusia saat itu, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Jadi pada masa ini misalnya kebiasaan orang adalah rambut, ya, cukup pendek, ya, artinya tidak sampai panjang ke bahu dan sebagainya, maka itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang hidup di daerah yang seperti itu kebiasaannya, dan kebanyakan orang melakukan demikian. Kemudian tidak bertentangan dengan syar'i, tidak bertentangan dengan syar'i. Contohnya adalah misalnya qaza' misalnya. Ya, banyak orang melakukan, ya, kebiasaan orang banyak seperti itu, tapi itu bertentangan dengan syar'i, maka tidak sunnah untuk dijadikan kebiasaan dia, ya. Jadi sekali lagi bahwasanya yang benar atau yang sunnah adalah mengikuti adat kebiasaan orang saat tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu taala alam. Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Marlina di DKI Jakarta. Bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu single parent. Suami saya menikah lagi ketika ketiga anak saya masih kecil-kecil dan meninggalkan saya dan anak-anak begitu saja. Alhamdulillah sekarang mereka sudah besar dan kedua anak saya sudah ada yang menikah. Yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, anak kedua saya laki-laki umur 28 tahun belum menikah. Yang dulunya dia taat beribadah, sekarang jadi malas beribadah. Saya sedih, Ustaz, segala cara sudah saya lakukan tapi dia tetap seperti itu. Saya sampai sakit, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan, ya Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-Amin. Ya, masukan untuk ibu yang bertanya tentang putra-putranya yang alhamdulillah dua telah berkeluarga, sedangkan yang ditanyakan adalah terkait dengan anak yang laki-laki yang sudah berusia 28 tahun. Ya. Di antara masukannya adalah ya didorong untuk berkeluarga, wallahu taala. Ya. Jadi anak seusia 28 tahun, ya, tentu adalah usia yang syabab, usia yang banyak fitnah juga. Ya. Memang kalau terus istiqomah sebagaimana yang di awal-awal
bisa terdidik dengan baik, ya, dekat dengan ketaatan, maka itu adalah nikmat yang luar biasa, ya. Bahwasanya termasuk syabun insyaallah, ya, nasya'a fi ibadati rabbih, ya, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Rabbnya. Dan kita tahu bahwasanya di antara bagian ibadah itu adalah an-nikah atau az-zawaj, ya. Sudah semakin banyak mungkin perkara-perkara yang dia tidak bisa seimbang benar ketika menjalaninya hanya sendiri tanpa pasangan, ya. Oleh karenanya wallahu taala alam, dorong untuk segera menikah, ya, dan tentu saja dipilihkan atau berusaha untuk memilihkan baginya pasangan yang salihah, yang bisa membantu istiqomah, bisa membantu agamanya, bisa mengurangi dan menjaga dirinya dari segala fitnah. Kemudian masukan berikutnya, tadi penanya sudah mengatakan bahwa seluruh cara sudah dilakukan sehingga tidak berhasil dan membuat beliau bersedih, ya. Anak seusia 28 tahun tentunya sudah mempunyai kemandirian, ya, baik dalam berpikir, dalam menentukan sikap dan seterusnya. Oleh karenanya di antara cara yang insya Allah akan lebih bermanfaat adalah dengan cara berbicara apa adanya dan mengajaknya untuk berdiskusi atau membicarakan dengan enak, ya. Artinya saat ini dia adalah seorang yang sangat berhak untuk benar-benar didengar juga pendapatnya, kesulitannya, dan untuk itu tentu harus dijaga komunikasi yang baik, sebab apabila tidak terjadi komunikasi yang baik, ya, cenderung akan lari untuk kita ajak bicara, ya. Jadi masa ini adalah masa untuk menjadikan dia adalah teman berbicara, ya. Sehingga membicarakan dengan komunikasi dua arah, ya, antara ibu dan anak di dalam hal ini, ya. Itu yang juga insya Allah bisa dilakukan. Dan yang ketiga, apabila kita sudah melakukan segala usaha dan seterusnya dalam posisi-posisi lemah, atau maksud saya kita merasa agak tertutup pintu-pintu untuk memberikan nasihat, maka kita banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dia terjaga fitrahnya, insyaallah dia akan kembali istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya, sepertinya kita masih ada waktu Ustaz, sekitar 6 menitan lagi Ustaz. Kita bacakan mungkin, ya, kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada Fulanah Amatullah di DKI Jakarta. Mohon maaf Ustaz. Ya, benar. Ada Fulana Amatullah di DKI Jakarta, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Apabila pria dan wanita yang semanhaj dan setara status sosialnya, dalam hal ini pola pikir, pendidikan, karakter, dan lainnya, tetapi keluarga si pria berasal dari kalangan Ahlussunnah, sedangkan keluarga si wanita sangat awam dengan agama, juga adanya perbedaan finansial dari keluarga tersebut, atau sebaliknya. Bagaimana hukum kafaahnya? Ya, kemudian sedangkan seseorang anak tidak bisa memilih dari keluarga mana dia dilahirkan. Syukran saja, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah.
Ya, yang pertama bahwa al-akhlak, ya, ada yang tabi'iyah, ya, ada yang bawaan, ya, ada yang muktasabah, ya, bahwa karakter, ya, kemudian bagaimana pengaruh nasab, ya, itu ada yang memang seperti itu bawaan, ya, sebagaimana hadis Al-Asaj bin Qais, ya, ahuma khuluqani, ya, apakah dua-duanya al-hilm wal anatu pada diri beliau itu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memang jabalani Allahu alaihima, ya, au atakhallaqu bihima, ya. Kemudian Nabi SAW menunjukkan bahwasanya itu memang tabi'i. Tapi di antara akhlak-akhlak itu juga ada yang muktasabah, nah, ada yang diupayakan. Innamal hilmu bitahallum, ya, sabru bitasabbur. Jadi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya, baik kepada Al-Ustadz Nafiz Zainuddin, kepada seluruh pemirsa, terkhusus bagi seluruh pemirsa, bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaannya, baik melalui dewan redaksi maupun yang telah menghubungi kami secara langsung. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau